Assalamualaikum Lur. Sehat selalu ya. Kembali lagi nih dengan Pusaka Inti yang selalu memberikan informasi menarik pastinya untuk kalian semua. Kali ini Mimin mau ngebahas tentang ikan predator ganas asli nih dari Indonesia. Apa aja sih? Ya pasti kalian penasaran kan? Makanya simak terus videonya sampai habis ya, dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka semua juga mendapatkan informasi dari Mimin. Langsung saja mulai ke videonya. Indonesia negeri indah penuh dengan keanekaragaman budaya, suku, dan alam yang indah. Di alam yang indah ini banyak terdapat fauna dan flora yang beragam pula. Ngomong-ngomong soal fauna di Indonesia yang tidak kalah dengan negara lain yang memiliki jumlah fauna dengan jutaan spesies. Dari jutaan spesies itu, berkembanglah sebuah rantai makanan yang menjadikannya keseimbangan untuk alam kita tetap lestari. Nah, puncak rantai makanan inilah yang mesti kita jaga dan rawat. Salah satunya ikan predator. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas ikan-ikan predator asli nih dari Indonesia. Ini dia, 8 ikan predator ganas asli dari perairan Indonesia. Yang pertama, ikan tiger dot. Ikan tiger dot juga disebut sebagai tiger fish atau ikan dot alias datnoid. Ikan datnoid adalah ikan yang elegan dan cantik yang bisa menjadi ikan hias untuk akuarium apapun. Mereka memiliki pora mirip harimau di tubuhnya, dan piawai mengutip mangsanya dengan cara yang sama seperti harimau. Wah, serem juga ya. Ada beberapa jenis ikan dat, tetapi spesies ikan lain sering salah diberi label sebagai ikan Disney, meski benar-benar bukan datnoid sejatinya. Ikan dat adalah ikan yang unik dibandingkan jenis ikan populer lainnya karena mereka memiliki warna yang sama di seluruh masa hidupnya. Mereka memiliki 3 atau 4 garis pada tubuh dan 2 garis pada sirip ekor. Mereka memiliki tubuh tinggi dengan dahi yang miring tajam serta warna emas dan putih di seluruh tubuhnya. Saat masih kecil, ikan dat ini hanya beberapa inci loh panjangnya. Ikan dat atau tigerfish ini cocok sebagai ikan utama atau tank arwana atau tank ikan pari di akuarium Anda. Uniknya, ikan ini akan gosong hitam jika malah terlalu nyaman di akuarium. Loh, bisa gitu ya? Maka dari itu, berilah lawan yang ukurannya besar atau jauh lebih besar dari ikan dat ini, tapi jangan terlalu ya. Khawatirnya ikan ini menjadi mangsa untuk ikan lainnya. Yang kedua, ikan toman. Toman adalah nama sejenis ikan buas dari suku ikan gabus, yaitu atau Carnidae. Memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan gabus, toman dapat tumbuh jauh lebih besar mencapai panjang lebih dari 1 meter dan menjadi spesies yang terbesar dalam sukunya. Ikan asal Sumatera ini mempunyai warna tubuh yang sangat menarik loh, dengan postur silindris memanjang. Ikan ini kebanyakan dikenal dengan nama giant snakehead atau nama latinnya itu Channa micropellis. Karena ikan toman yang telah dewasa dapat mencapai tinggi sekitar 150 cm dan merupakan ikan terbesar kedua dalam famili Canidae. Ikan toman yang masih muda berwarna merah dengan garis strip dan orange melintang pada tubuhnya setelah ikan ini berusia lebih dari 2 bulan. Seiring dengan bertambahnya usia ikan, garis strip ini dan warna merahnya pun akan menghilang dan digantikan dengan warna pola hitam keabu-abuan atas dan putih pada bagian perut. Meskipun beberapa orang sudah memulai memelihara ikan ini dalam akuarium, untuk perawatannya sebaiknya sih harus di kolam yang besar ya, karena ikan ini cukup bisa mencapai besar yang lumayan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena keterbatasan akuarium, kecuali rumah kamu besar dan kamu punya mega tank ya, seperti artis itulah, tak perlu saya sebutkan.
Kalian boleh memelihara ikan toman ini di dalam rumah dan di megatank. Yang ketiga, ikan hiu gergaji. Hiu gergaji atau nama latinnya yaitu Pristis microdon, yaitu ikan yang hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari atau hiu sentani karena memang endemik di Danau Sentani, Papua. Orang barat menyebutnya larktooth jawfish yang berfaedah ikan hiu bergigi agung. Waduh. Ikan endemik asli Danau Sentani, Papua ini memiliki moncong panjang mirip mata pisau yang dilengkapi dengan serangkaian gigi layaknya gergaji bermata dua. Ikan ini mirip pari gergaji, tapi berbeda pada letak celah insangnya. Celah insang hiu gergaji terletak pada sisi kepala, sedangkan pari gergaji berada di bawah kepala. Jumlah celah insang hiu ini juga ada 6. Ikan ini senang memangsa ikan-ikan berukuran sedang atau berukuran lebih kecil. Ukuran tubuh hiu gergaji sendiri lumayan besar loh, mampu mencapai sekitar 6,6 meter. Tubuh hiu jenis ini berwarna hitam keabu-abuan, bagian bawah tubuhnya berwarna lebih pucat atau keputih-putihan. Warna tubuhnya cukup beragam, tergantung di mana habitat mereka berada. Penasaran juga tentang cerita ikan gergaji yang konon pernah ada di Danau Sentani ini puluhan tahun yang lalu. Diyakini sebagai ikan asli sejak zaman dahulu selain buaya. Wah, ternyata mungkin ikan ini sejenis ikan purba itu ya. Dan menurut masyarakat setempat yang pernah melihat langsung ikan ini di Danau Sentani, jika sedang mereka mencari ikan atau siput di dasar danau, dapat mendengar gemercik dengan jarak 20 meter. Kedengarannya sangat khas. Jadi, jika mendengar bunyi air seperti itu, biasanya mereka langsung buru-buru naik ke darat untuk menghindar atau menyelam saja ke dasar danau. Khawatir ikan ini melewati dasar tetapi pertengahan dari kedalaman air ya. Cukup berbahaya juga ikan ini. Yang keempat, ikan belida atau Chitala lopis. Ikan belida adalah fauna endemik asli Indonesia. Hewan yang satu ini banyak hidup di sungai-sungai besar, daerah aliran sungai hingga area danau sekitar Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Secara pelafalan, fauna ikan ini mempunyai banyak nama. Di Kalimantan, ikan ini bernama ikan pipih. Di kawasan Jawa Barat, namanya lopis. Sedangkan warga Sumatera khususnya Lampung, ikan ini bernama Purwei belidau atau ikan belida. Ikan air tawar pemangsa ikan kecil dan krustasea dewasa berukuran dari 1,5 sampai 7 kg. Ciri khas berpunggung pisau, punggungnya meninggi sehingga badan perut tampak lebar dan pipih. Lopis dicirikan melalui sirip duburnya yang menyambung dengan sirip ekor berawal tepat di belakang sirip perut yang dihubungkan dengan sisik-sisik kecil. Bentuk kepala dekat punggung cekung dan rahangnya semakin panjang sesuai dengan meningkatnya umur sampai jauh melampaui batas bagian belakang mata pada ikan yang sudah besar. Bagian perutnya berduri ganda dan tampilan ekornya memanjang. Namun saat ini ikan ini masuk ke dalam hewan yang dilindungi karena populasinya di alam menipis jumlahnya. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmenpet KP nomor 1 tahun 2021, ada jenis ikan belida yang dilindungi, yaitu belida Sumatera, Chitala hypselenatus atau Chitala lopis. Yang kelima, ikan tapah atau walago. Ikan tapah ini adalah marga beberapa ikan berkumis atau Siluridae, pemakan daging berukuran besar dari Asia tropik. Sampai saat ini terdapat ada 5 jenis anggotanya dengan jenis paling umum adalah tapah Asia, walago atu. Nama tapah diambil dari nama kota di negeri Perak, Indonesia yang dikenal sebagai tempat ditemukannya banyak walago atu.
Ikan tapah memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 1,5 meter dan dapat mencapai bobot sebesar 35 km. Salah. Dan dapat mencapai bobot sebesar 35 kg. Wah, besar sekali ya, lumayan. Ikan ini biasanya memangsa krustasea serta ikan-ikan kecil lainnya. Di sungai-sungai Kalimantan hidup tapah walago leri yang berwarna hitam. Ikan ini banyak ditemukan di perairan air tawar, juga tidak jarang ditemukan pada saat pengaruh pasang surut air di beberapa negara seperti India, Bangladesh atau Pakistan dan Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Masyarakat India menyebut ikan ini dengan sebutan boal atau boali atau boale atau barhari atau poil. Walago atu biasanya tidak bersisik serta memiliki sirip dorsal atau punggung yang pendek dan tidak bertulang. Sirip bagian perut lebih kecil sedangkan sirip dubur lebih panjang. Sirip pektoral cukup kuat dan bergerigi halus serta memiliki insang yang berselaput. Seiring perkembangan zaman, populasi ikan tapah memulai berkurang. Hal ini dikarenakan degradasi lingkungan, polusi, dan kurangnya pengelolaan yang tepat juga merupakan faktor semakin berkurangnya populasi ikan ini. Yang keenam, ikan arowana atau arowana. Walaupun banyak yang mengatakan ikan arowana ini berasal dari Australia, namun Indonesia mempunyai jenis ikan arowana yang sangat menawan dan banyak sekali diincar oleh para penggemarnya. Ada beberapa jenis ikan arowana yang berasal dari Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ikan arowana merah atau nama ilmiahnya Scerolopages legendariae. Ikan arowana merah ini ditemukan di Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Kapuas dan Danau Sentaru. Di sana juga terdapat habitat dari ikan super red. Kawasan sungai tersebut sangat tepat untuk ikan arowana karena termasuk hutan gambut. Selain ikan arowana super red, Indonesia juga memiliki ikan arowana asli berasal dari perairan Indonesia, yaitu ikan arowana golden red tail atau juga sering disebut dengan Indonesian golden arowana. Ikan arowana jenis ini mudah ditemukan di Pekanbaru, Sumatera. Ikan ini mempunyai warna emas di bagian punggung, tepatnya pada bagian sisik baris keempat. Berdasarkan laman resmi Kementerian Kelautan dan Perairan RI, setidaknya ada jenis 5 arowana yang mendiami area perairan Indonesia. Yang pertama yaitu arowana super red, lalu arowana banjar, arowana irian, arowana red tail golden atau golden red tail, arowana golden pino. Semua itu asli dari perairan Indonesia, makanya kita wajib melestarikan sebagai penikmat alam ya. Jangan sampai kita menjadi pemburu-pemburu yang membinasakan atau merusak alam dengan seringnya kita melakukan perburuan di perairan namun tidak melestarikan ikan-ikan asli tersebut ya. Yang ketujuh, ikan hampala. Hampala adungan atau kebarau adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Crypniridae atau kerabat ikan emas. Ikan bernama latin Hampala macrolepidato ini menyebar luas di Asia Tenggara, daratan, dan Indonesia bagian barat. Nama-nama lokalnya diantaranya adalah hampala hambal, hampalong, ampalong, wader, suco, palung, adungan, dungan, dongan, kerabau, kebarau, barau, sebarau, sebaju, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, spesies ini dikenal dengan hampala barb atau juga large scale hampal. Sebagaimana nama petunjuk jenisnya yang merujuk pada sisik-sisiknya yang berukuran besar. Nama marganya dipinjam dari nama lokalnya dalam bahasa Sunda, yaitu hampala.
Hampala adalah salah satu genus dari famili Cryptidae yang memiliki ciri-ciri bibir atas terpisah dan moncong oleh suatu lekukan yang jelas. Pangkal bibir atas terpisah oleh lapisan kulit moncong. Mulut terminal dan subterminal gurat sisi mempunyai 25-35 sisik. Sirip parut depan datar dan membulat. Sirip anal memiliki 5 jari bercabang, tidak memiliki duri pada sirip punggung. Hidup di perairan air tawar, yaitu di danau dan sungai yang tersebar di perairan Indo-Australia, yaitu dalam kata lain Sumatera, Jawa, dan Borneo, Malaka, Siam, dan Indochina. Yang terakhir, ikan cana atau ikan gabus. Nah, ini dia ikan yang lagi viral saat ini ya. Banyak sekali masyarakat umum yang memeliharanya karena dianggap lebih bersahabat untuk dipelihara di akuarium. Ikan cana atau dikenal oleh masyarakat umum adalah ikan gabus, yaitu ikan hama yang mengusik ketenangan ikan-ikan peliharaan di kolam. Sama dengan belut, namanya sesuai sama dengan rutinitas hidupnya. Ikan ini hampir-hampir tidak bergerak karena sangat malasnya. Oleh karenanya, ikan ini mesti diberi pakan hidup supaya bereaksi. Ikan gabus malas dikenal dengan juga nama betutu. Ikan betutu mempunyai sisik jenis ctenoid, berarti bentuk sisik kecil-kecil serta menyeliputi sekujur badannya. Namun pada kenyataannya saat ini ikan ini bisa dimainkan bila memang tingkat keagresifannya tinggi dan bagaimana si pemilik mengajarkannya untuk memiliki mental yang kuat dan berjiwa petarung. Ikan cana sendiri memiliki beberapa jenis yang tersebar di seluruh penjuru dunia, yaitu ikan cana striata. Ikan ini banyak kita jumpai di pasar dijual untuk dikonsumsi, dikenal dengan ikan gabus lokal yang bisa dijumpai di seluruh Indonesia. Banyak dari cana keepers yang memulai memelihara cana striata ini hanya yang berjenis albino. Yang kedua, cana micropeltes atau disebut ikan toman. Tentu nama ikan toman sudah tidak asing lagi didengar bagi kalangan penghobi memancing karena tarikan yang dahsyat dan juga ukurannya bisa mencapai 1,5 meter. Karena cana micropeltes merupakan spesies terbesar di dalam sukunya. Yang ketiga yaitu cana marulioides. Merupakan cana Indonesia yang paling terkenal, bahkan hingga ke mancanegara, dan memiliki harga yang cukup mahal untuk kualitas yang bagus. Yang keempat yaitu cana limbata. Di Indonesia sendiri banyak ditemui di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di alamnya cana
Limbata dapat tumbuh mencapai ukuran 20 cm. Yang kelima yaitu Channa bancanensis. Sesuai dengan namanya, Channa bancanensis atau Bangka snakehead merupakan cana asli dari Kepulauan Bangka, banyak ditemui di daerah Bangka Belitung dan juga beberapa Sumatera dan Kalimantan. Channa bancanensis memiliki keunikan ketika sedang marah insangnya akan mekar seperti ikan cupang. Yang keenam yaitu Channa lucius. Channa lucius dikenal juga dengan nama forest snakehead karena terdapat di sungai-sungai di dalam hutan. Banyak ditemui di daerah Kalimantan. Namun Channa yang satu ini punyai kekurangan jika untuk dikoleksi di dalam akuarium karena Channa lucius tergolong ikan yang pemalas dan kurang aktif. Nah, itulah 8 jenis ikan predator ganas asli dari Indonesia. Banyak dari ikan-ikan tersebut terancam kepunahannya. Jadi mari kita menjaga dan bila perlu melestarikannya agar anak cucu kita kelak masih bisa melihat dan tahu akan ikan-ikan predator asli Indonesia tersebut. Selalu mengimpor ikan-ikan dari luar negeri saja ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Gak lupa nih buat Mimin ngingetin lagi, kalau kalian suka videonya silahkan di share dan di like ya. Dan bila ada pertanyaan atau ada yang kalian mau Mimin bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Karena feedback kalian akan membuat channel ini terus berkembang dan semakin berkembang agar Mimin selalu semangat membuat dalam kontennya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.